Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya adik-adik? Sehat? Puji Tuhan. Sudah siap belajar firman Tuhan hari ini adik-adik? Saya mengajak adik-adik untuk berdiri, kita akan angkat satu pujian, Yesus aku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Kristus, terima kasih Tuhan atas tuntunan dan penyertaan-Mu dari malam yang gelap gulita hingga pada pagi hari ini. Pada saat ini Tuhan, kami akan memulai ibadah anak sekolah minggu. Kiranya Engkau memberkati dari awal hingga akhirnya nanti. Tuhan dalam surga, ini doa dan permohonan kami. Dalam anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Masih semangat memuji Tuhan adik-adik? Semangat. Akan angkat satu pujian lagi dalam suka duka. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Kekayaan kemewahan boleh kau ambil, kekuatan kedudukan boleh kau ambil, asalkan jangan kau ambil Yesus Tuhanku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Selamat
Selamat belajar firman Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi anak-anak. Selamat hari Minggu, sampai bertemu lagi hari ini dalam sekolah Minggu. Kita akan belajar firman Tuhan dalam sekolah Minggu. Beberapa bulan ini Bu Sri tidak bertemu dengan kalian. Kalau nanti kita bertemu lagi, pasti kalian sudah bertambah besar ya, bertambah gendut. Bu Sri mau tanya kepada kalian, karena kalian semakin hari semakin bertambah besar, pastinya tugas yang diberikan oleh orang tua untuk membantu pekerjaan di rumah pastinya juga lebih sulit lagi ya. Juga dengan tugas-tugas di sekolah, pastinya semakin kalian tingkat sekolahnya lebih tinggi, tugas-tugas yang diberikan oleh sekolah juga lebih sulit lagi. Wah, karena lebih sulit, kalian harus mengerjakan tugas-tugas itu dengan sungguh-sungguh supaya bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Hari ini Bu Sri mau cerita tentang seorang tokoh Alkitab yang mau melakukan tugas yang sulit. Namanya Pak Erastus. Siapa? Pak Erastus. Nah, Pak Erastus ini adalah teman pelayanan dari Rasul Paulus. Rasul Paulus ini kan pelayanannya sangat luas ya. Bagaimana Rasul Paulus mengabarkan Injil di berbagai tempat, dan itu menjadi tugas yang sangat berat. Oleh karena itu Rasul Paulus membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan dari teman-temannya untuk dapat melakukan tugas pelayanannya dan membantu Rasul Paulus dalam mengerjakan tugas-tugas pelayanannya. Pak Erastus ini diminta oleh Rasul Paulus untuk membantu pelayanan Rasul Paulus di Makedonia dan Akaya. Pada waktu itu Rasul Paulus dan Pak Erastus ada di kota Efesus, dan Pak Erastus ini berpikir, waduh, kota Makedonia dan Akaya itu jauh dari Efesus. Makanya Pak Erastus pikir-pikir dulu, mau ndak ya menerima tugas yang diberikan oleh Rasul Paulus. Wah, mau ndak ya? Jauh dan pastinya tugasnya itu tidak mudah. Kalian mau tahu ndak jawabannya? Apakah Pak Erastus mau melakukan tugas yang sulit yang diberikan oleh Rasul Paulus? Mau ndak? Pak Erastus, mau ndak? Wah, kalian kalau mau tahu jawabannya, kita akan menyaksikan terlebih dahulu pertunjukan wayang kulit. Wah, wayang kulit. Kalian sudah pernah lihat wayang kulit enggak? Itu wayang yang terbuat dari kulit dan digerak-gerakkan oleh orang. Tapi hari ini bukan wayang kulit yang asli ya. Ini wayang yang terbuat dari kertas. Nah, karena kalau dari kulit susah Bu Sri buatnya. Nah, hari ini kita akan menyaksikan pertunjukan wayang kulit dari kertas, tapi bukan ceritanya Pandawa 5, bukan ceritanya Arjuna, tapi cerita dari kota Efesus, yaitu cerita dari Rasul Paulus dan Pak Erastus. Mari kita saksikan bersama. Pada suatu ketika, Rasul Paulus berjalan-jalan di kota Efesus. Rasul Paulus hendak menemui Pak Erastus. Halo Erastus, apa kabarmu?
Baik, Pak Paulus. Apa kabar, Pak Paulus? Apa kabarnya Rasul Paulus? Kabarku baik. Pak Erastus, saya mau memberikan sebuah tugas pelayanan kepada kamu. Aku mau supaya kamu dan Timotius pergi melayani jemaat Tuhan yang ada di Makedonia dan Akaya. Kalian harus menolong jemaat di sana untuk mengumpulkan sumbangan. Sumbangan itu sangat penting untuk membantu jemaat Tuhan yang ada di Yerusalem. Bagaimana Pak Erastus? Apakah kamu bersedia? Rasul Paulus, apakah saya ke sana dengan Timotius saja? Apakah Rasul Paulus tidak ikut dengan kami? Ya, kalian berdua saja. Saya akan menyusul menjumpai kalian nanti, karena saat ini masih ada tugas pelayanan yang harus aku selesaikan di sini. Bagaimana ya Rasul Paulus? Kota Makedonia dan Akaya itu sangat jauh. Apakah aku bisa melakukan tugas yang Rasul Paulus berikan kepadaku? Aku tak pikir-pikir dulu ya Rasul Paulus. Bagaimana Erastus? Apakah kamu bersedia melakukan tugas yang kuberikan kepadamu? Baiklah Rasul Paulus. Siap Rasul, saya akan melaksanakan tugas yang Rasul berikan kepada saya. Siap laksanakan. Bagus, bagus Erastus. Tuhan Yesus akan menyertaimu dan menolongmu nanti di Makedonia dan Akaya. Tuhan Yesus memberkati. Wah, luar biasa ya. Pak Erastus menjawab tugas dengan bersedia. Tugas pelayanan yang diberikan oleh Rasul Paulus, Pak Erastus mau melakukannya. Pak Erastus ditemani oleh Timotius bersedia melayani jemaat yang ada di Makedonia, melayani tugas tanggung jawabnya di Makedonia dan Akaya. Kalian tahu enggak Makedonia dan Akaya itu ada di mana? Padahal waktu itu Rasul Paulus dan Pak Erastus ada di Efesus. Anak-anak, Bu Sri ajak kalian buka Alkitab ya. Di bagian belakang Alkitab itu ada gambar peta. Kalian cari tahu ya, kota Efesus, kota Makedonia dan Akaya. Ayo dicari dulu. Bu Sri sudah nemu di sini. Kota Efesus letaknya ada di sini. Makedonia ada di sini. Akaya ada di sini. Jaraknya sangat jauh. Terpisah oleh lautan, laut tengah. Wah, itu jarak yang sangat jauh. Pastinya sulit untuk sampai kepada kota itu dan sulit lagi untuk dapat melaksanakan tugas yang diberikan oleh Rasul Paulus. Tetapi Erastus dan Timotius mau melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan memberkati, Tuhan menolong, tugas mereka dapat dikerjakan dengan baik. Begitu pula dengan kalian, meskipun tugas yang kalian harus lakukan itu sangat sulit, kalau kalian mau melakukannya dengan kesungguhan hati dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolong, maka kalian akan dapat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepada kalian dengan baik. Baik itu tugas di sekolah, PR-nya sangat banyak. Tugas menulis, mencatat sangat banyak.
Kalian akan bisa melakukannya kalau kalian sungguh-sungguh mengerjakannya. Dan mohon pertolongan kepada Tuhan, pasti tugasnya diselesaikan dengan baik. Tugas di rumah juga membantu orang tua, beres-beres, membereskan tempat tidur, bantu orang tua mencuci piring, membersihkan rumah. Pasti kalian bisa melakukannya kalau kalian sungguh-sungguh, kalau kalian tidak mudah mengeluh, kalau kalian tidak mudah putus asa, tidak menangis. Mengerjakan tugas itu tidak boleh sambil nangis, nanti tugasnya nggak selesai-selesai. Kalau kalian sungguh-sungguh dengan sukacita, dengan gembira, tidak bersungut-sungut, maka kalian akan dapat melaksanakan tugas kalian dengan baik. Pak Erastus melaksanakan tugasnya dengan sangat baik. Bahkan pada waktu Timotius pergi bersama Rasul Paulus, Pak Erastus sendirian melakukan tugasnya di Makedonia dan Akaya. Tetap Pak Erastus melakukan tugasnya dengan baik. Meskipun itu sangat banyak. Kalau sebelumnya dibantu Pak Timotius, tapi setelah Pak Timotius membantu Rasul Paulus, Pak Erastus melakukan tugasnya sendirian. Bahkan Tuhan percayakan tugas lagi, yaitu Pak Erastus membantu pelayanan di Korintus. Tidak hanya itu, Pak Erastus juga dipercaya sebagai bendahara di Korintus. Wah, tugasnya Pak Erastus sangat banyak, tumpuk banyak. Tetapi Pak Erastus tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut, tidak patah semangat. Semangatnya sangat kuat untuk dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Itu menjadi teladan buat kita semua untuk kita juga tetap melakukan tugas yang dipercayakan kepada kita meskipun itu sulit. Nah, hari ini kita akan menghafalkan ayat hafalan. Ayo anak-anak buka Alkitabnya ya. Kita akan membuka dari Kisah Para Rasul 20 ayat 24b. Yo, Kisah Para Rasul ayat 20. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 24b. Kita akan membaca dulu, nanti kita akan menghafalkannya bersama-sama. Kisah Para Rasul 20 pasal 20 ayat 24b. Sudah ketemu semua? Sudah ketemu? Bisa juga dilihat dari lembar tugas kalian di halaman pertama. Itu sudah tertulis di situ. Kisah Para Rasul 20 ayat 24b. Saya dapat menyelesaikan tugas yang dipercayakan. Sekali lagi, saya dapat menyelesaikan tugas yang dipercayakan. Kisah Para Rasul 20 ayat 24b. Bu Sri kasih waktu 20 detik untuk menghafalkannya. Hitung ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sudah hafal semua? Ayo kita baca sekali terus kita hafalkan. Saya dapat menyelesaikan tugas yang dipercayakan. Kisah Para Rasul 20 ayat 24b. Sekali lagi. Saya dapat menyelesaikan tugas yang dipercayakan. Kisah Para Rasul 20 ayat 24b. Wah, sudah hafal semua ya. Seperti ayat hafalannya, berarti kita juga harus melakukan seperti Pak Erastus.
dapat menyelesaikan tugas yang dipercayakan meskipun itu sulit, semua selesai dengan baik. Jempol. Tuhan Yesus memberkati, kita akan berdoa bersama. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Tuhan Yesus, terima kasih untuk teladan Pak Erastus yang mengajar kepada kami untuk kami dapat melakukan tugas yang sulit sekalipun dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita, dengan percaya bahwa Tuhan akan menolong kami. Kami rindu Tuhan menolong kami semua untuk kami dapat melakukan tugas-tugas yang Tuhan percaya kepada kami. Tugas di sekolah, tugas di rumah, membantu orang tua, maupun tugas pelayanan di gereja, tugas pelayanan. Rindu Tuhan menolong kami untuk kami boleh menjadi pelayan-pelayan yang setia, yang mampu menyelesaikan setiap tugas yang diberikan, meskipun itu sulit dengan. Terima kasih Tuhan Yesus. Rindu Tuhan memberkati. Kami boleh bertemu kembali dalam minggu depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih untuk Ibu Tiri Sadio yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Dan saat ini kita akan membaca ayat hafalan kita yang terambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-24. Kita baca sama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Kisah Para Rasul 20 ayat ke-24. Oke adik-adik, sebelum kita menutup sekolah minggu kita hari ini, kita berdoa, kita lipat tangan, kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Segala puji hormat kami naikkan kepadamu ya Tuhan, atas segala berkat perlindungan-Mu dari sepanjang kehidupan kami. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami dapat berbakti bersama-sama dengan teman-teman kami melalui sekolah minggu hari ini Tuhan. Biar apapun yang kami pelajari hari ini, kami boleh terapkan dalam setiap kehidupan kami. Berkati teman-teman kami Tuhan yang belum sempat hadir pada hari ini Tuhan untuk mengikuti sekolah minggu. Mari Tuhan berkati mereka satu persatu, melawat mereka. Jika Tuhan menemukan mereka dalam keadaan sakit, mari Tuhan jamah kehidupan mereka, jamah bagian mereka yang sakit hingga mereka boleh sembuh dan boleh kembali mengikuti sekolah minggu bersama-sama dengan teman. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami sepanjang hari ini, berkati setiap kesehatan dan pergumulan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk adik-adik, jangan lupa mengerjakan lembar pelajaran bersama orang tua ya. Kalau minggu kita sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.